Kak Desi di sini mengajak adik-adik semua untuk ibadah hari Minggu pelayanan anak. Apa kabar adik-adik semua yang ada di rumah? Sukacita, sukacita, haleluya, puji Tuhan. Ya, semoga semua dalam keadaan sehat dan sukacita ya. Baik, Kakak ajak adik-adik semua untuk berdiri. Kita mau menyanyikan satu buah lagu, I Love You Jesus. Adik-adik, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, boleh bangunkan kami pagi hari ini, dan sekarang Tuhan, kami bersama-sama mau beribadah dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak. Kiranya Tuhan mau berkati, mau pimpin ibadah ini dari awal sampai akhir nanti. Tuhan Yesus juga tolong kami supaya kami boleh sungguh-sungguh beribadah. Dan biarlah Tuhan, ibadah ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik yang baik, adik-adik yang manis, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, sebelum kita membaca Alkitab dan mendengarkan cerita firman Tuhan, kita akan menyanyi satu buah lagu lagi dari Kidung Ceria nomor 20, Bapa di sorga mengasihiku. Bapa di sorga mengasihiku, aku senang dan mengucap syukur. Kabar gembira tentang kasih-Nya dapat ku baca dalam Alkitab. Kasih Tuhanku sungguh besar, sungguh besar, sungguh besar. Kasih Tuhanku sungguh besar, kasih-Nya padaku. Halo, selamat pagi adik-adik yang dikasih oleh Tuhan. Sekarang saatnya kita mau membaca firman Tuhan dari Alkitab kita hari ini. Nah, untuk bacaan kita hari ini terambil dari Yesaya, dari Perjanjian Lama ya. Yesaya pasalnya yang ke-40, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-11. Yesaya pasal 40 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-11. Tapi Kak Fani akan bacakan untuk kita semua dari ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-5 saja. Nah, sebelum kita membacanya bersama-sama, Kak Fani mau ajak adik-adik semua untuk berdoa terlebih dahulu. Yuk, ambil sikap berdoanya yuk. Lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, karena hari ini kami boleh kembali untuk mengikuti ibadah minggu pelayanan anak. Sekarang kami mau membaca dan mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Tolong kami Tuhan, supaya kami mengerti isi cerita yang akan kami dengarkan
dari kakak layan kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Amin. Oke, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, adik-adik di rumah boleh duduk yang manis. Kavani akan bacakan buat kita semua. Adik-adik simak dengan baik ya. Yesaya pasal 40 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang kelima yang menyatakan, Hiburkanlah, hiburkanlah umatku. Demikian firman Allahmu. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni. Sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Demikian firman Tuhan, terpujilah Kristus, Maranatha. Oke, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini Kavani mau cerita tentang firman Tuhan ya. Nah, ceritanya Tuhan mengasihi bangsa Yehuda. Nah, bangsa Yehuda pada waktu itu sedang berada di negeri orang asing. Kenapa mereka bisa berada di negeri orang asing? Ya, karena bangsa Yehuda melakukan kesalahan. Mereka tidak setia kepada Tuhan. Mereka tidak menyembah Tuhan. Nah, oleh sebab itu bangsa Yehuda akhirnya dihukum dan mereka berada di negeri orang asing. Nah, ketika bangsa Yehuda berada di negeri orang asing itu adik-adik, mereka mengalami kesusahan, mereka menderita di sana. Nah, walaupun mereka dihukum oleh Tuhan, tapi Tuhan tidak melupakan mereka. Ya, jadi bukannya Tuhan jahat karena menghukum mereka, tetapi Tuhan mau menyadarkan bangsa Yehuda bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah perbuatan yang tidak baik. Oleh sebab itu, Tuhan melalui Nabi Yesaya menyampaikan kabar sukacita kepada bangsa Yehuda, bahwa bangsa Yehuda akan dibebaskan dan mereka akan dipulangkan ke Yerusalem. Nah, mendengar kabar sukacita itu adik-adik, bagaimana bangsa Yehudanya? Iya, mereka senang sekali karena mereka akhirnya bisa dibebaskan dan mereka bisa pulang kembali ke Yerusalem. Oleh sebab itu, bangsa Yehuda bersyukur sekali kepada Tuhan karena kasih setia dan janji Tuhan itu nyata dalam kehidupan bangsa Yehuda. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, begitu juga dengan kehidupan kita adik-adik. Kalau bangsa Yehuda bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan mereka, kita pun harus bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Ayo, apa tuh contohnya kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita? Ada banyak sekali ya. Iya, Tuhan memberikan papa dan mama buat adik-adik. Harus bersyukur. Adik-adik setiap hari bisa makan dan minum yang layak, yang sehat dan bergizi. Harus bersyukur. Jangan misalnya hari ini mamanya hanya goreng telur, terus di rumah nggak mau makan karena hari ini lauknya hanya telur. Boleh nggak kayak gitu? Nggak boleh ya. Justru adik-adik harus tetap bersyukur ya. Nah, kenapa harus ingat? Karena di luar sana ada banyak anak-anak yang tidak bisa makan makanan yang bergizi seperti yang adik-adik rasakan loh. Ya.
Jadi jangan buang-buang makanan, jangan buang-buang berkat yang sudah Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Begitu juga dengan Tuhan memberikan adik-adik rumah yang layak, yang bisa ditempati. Kita harus bersyukur, ya. Saat ini di tengah masa pandemi saat ini, adik-adik masih dalam keadaan yang sehat. Kita harus tetap bersyukur. Walaupun kita ibadahnya masih dari rumah masing-masing lewat online, tapi kita tetap bersyukur. Karena itu tidak menghalangi kerinduan kita untuk memuji Tuhan. Begitu juga setiap hari, ya, kita bisa sekolah walaupun ada yang online dan ada yang sudah tatap muka di sekolah. Kita juga harus tetap bersyukur kepada Tuhan karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, jadi adik-adik harus ingat bahwa Tuhan itu selalu ada di hati adik-adik. Tuhan selalu menyertai kita. Tuhan menyelamatkan hidup kita. Oleh sebab itu, kita harus bersyukur atas semua kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, nah, untuk mengakhiri cerita hari ini, Kak Fani mau kasih satu ayat hafalan. Sampai salah Kak Fani nyebutnya. Kasih satu ayat hafalan dari Mazmur, ya, dari Mazmur 116 ayatnya yang pertama. Mazmur 116 ayatnya yang pertama. Aku mengasihi Tuhan sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Yuk, sama-sama ya. Aku mengasihi Tuhan sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Sekali lagi, aku mengasihi Tuhan sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, sampai di sini cerita kita hari ini. Semoga firman Tuhan hari ini terus mengingatkan adik-adik semua untuk selalu bersyukur atas apapun yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Ya, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik yang dikasih Tuhan Yesus, sekarang kita sudah memasuki persembahan. Untuk itu, kakak minta adik-adik untuk siapkan persembahannya. Kalau sudah, mari kita sambil mengucap syukur dari lagu berikut ini. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Persembahan kami. Adik-adik, tadi kita sudah memberikan persembahan sambil mengucap syukur, dan sekarang kita akan berdoa yang akan dipimpin oleh adik Alexa. Untuk itu kakak minta adik untuk lipat tangannya, tutup matanya, dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kiranya berkati
persembahan kami ini supaya berguna bagi gerejamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Adik-adik, sebelum kita menutup ibadah, kakak mau mengajak adik-adik untuk bernyanyi satu lagu dari lagu berikut ini. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang
Bapa, saat ini hamba-Mu kembali menghadap kehadirat-Mu. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau telah memberkati kami di ibadah IHMPA hingga awal sampai akhir. Kiranya apa yang telah disampaikan firman-Mu melalui Alkitab dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami masing-masing. Tuhan, hanya ini doa anak-Mu kami alaskan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik, ibadah kita sudah selesai. Jangan lupa untuk selalu mengucap syukur dan juga semoga apa yang sudah disampaikan oleh Kakak Layan melalui firman Tuhan dapat adik terapkan di kehidupan masing. Sampai jumpa di minggu depan.